Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah Penembahan Sedokapyak. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris. Pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Tapi, siapa yang bisa menyangka bahwa kerajaan itu akan terpecah? Permasalahan dimulai saat VOC datang dengan segala kelicikannya. Berhenti, siapa kalian? Mengapa kalian kemari? Perkenalkan, kami adalah utusan dari Tuan Jipikon. Kami diperintahkan datang kemari untuk bertemu dengan Sultan Agung. Baiklah, tunggu di sini sampai aku kembali. Salam Tuan. Ada apa? Ada utusan VOC yang ingin bertemu dengan Anda. Apa? Utusan dari VOC? Ada urusan apa orang-orang licik itu datang kemari? Hei prajurit, apakah kau tahu urusan apa mereka datang kemari? Maaf Sultan, hamba sungguh tidak tahu. Ya sudah, segera ajak mereka datang kemari dengan rasa hormat. Silakan, kalian diperbolehkan masuk oleh Sultan. Prajurit itu segera memanggil Jenderal VOC dan mempersilahkannya untuk menemui Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi, ada perlu apa kalian datang kemari? Perkenalkan, kami adalah utusan dari Tuan Jipikon. Dengan hormat, Tuanku meminta agar VOC dan Mataram untuk bekerja sama. Bekerja sama seperti apa yang diinginkan oleh tuanmu? Apakah dia ingin kalau Pulau Jawa ini tunduk kepadanya? No. Janganlah kau berpikir seperti itu kepada Tuanku, wahai Sultan. Jangan buruk sangka, kita hanya ingin bekerja sama dalam memerintah. Memerintah seperti apa yang kau maksud? I think seperti memerintah dalam wilayah dan hasil bumi. Jangan terima penawaran dari mereka, Kakanda. Mereka adalah orang-orang licik yang tidak dapat dipercaya. Oh benar ya, Bunda. Hei Jenderal, kalau itu yang kamu mau, segeralah kau pergi meninggalkan kerajaan ini. Katakan kepada tuanmu, selama aku masih hidup, janganlah pernah bermimpi untuk menginjakan kaki di kerajaan ini. How dare you? Baiklah jika keputusan begitu. Tapi jaga bicaramu terhadap tuanku. Lihat saja apa yang dia akan perbuat kepada kerajaan yang lemah ini. Silakan saja, aku tidak takut. Hei prajurit, cepat bawa mereka berdua pergi dari kerajaan ini. Baik Sultan. Pada tahun 1620, target utama Mataram bergeser ke arah kota Surabaya. Selama tahun 1620 sampai 1625, pasukan Mataram secara berkala mengepung Surabaya dengan 5 kali ekspedisi. 5 tahun kemudian, tepatnya 1629, Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Namun, serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1.000 prajurit beserta keluarganya ke Kerawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik. Namun, saat merencanakan itu semua, ada seorang suruhan VOC yang menyamar untuk memata-matai mereka. Prajurit, segera persiapkan perlengkapan peperangan. Kita akan menyerang VOC. Baik Sultan, kami akan mempersiapkan semuanya. Tingkatkan jumlah kapal dan persenjataan. Bangun lumbung beras untuk persediaan makanan. Oh, jadi begitu rencana mereka. Baik Sultan. Namun, saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh Jipikon. Lapor Tuan, kami mempunyai berita yang sangat penting. Mataram mempersiapkan pasukan untuk menyerang kita. Apa? Kurang ajar. Apa yang telah disiapkan oleh Mataram? Mereka telah menambah jumlah pasukan dan membuat lumbung beras di Karawang, Tuan.
Hal ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Haruskah kita menghabisi warga di Mataram? Tidak. Dan sekarang, pertama-tama kita harus menghancurkan rumah warga yang ada di Karawang dan mempersiapkan senjata. Baik, Tuan. Penghancuran rumah warga pun mulai dilakukan oleh VOC dengan tanpa rasa belas kasihan. Ibu, ini sayurnya berapa? Kurang, Bu. 50 perak saja. Segar lagi. Wah, sayurnya sangat segar sekali ya, Bu. Di mana para petani mendapatkannya? Kami baru saja memanennya di pelabuhan. Oh, pantas saja. Di sana kan tanahnya sangat bagus. Pasti hasil pertaniannya sangat bagus. Hei, kalian lihat prajurit VOC yang banyak datang ke pelabuhan dagang kita tidak? Iya, saya melihat banyak prajurit yang berdatangan. Hei, mari kita pulang. Tadi aku melihat banyak sekali prajurit VOC yang mengarah ke sini. Iya. Pribumi, nyahlah. Kalau tidak, kalian akan mati. Lapor Komandan, pasukan Mataram sudah diratakan. Bagus, Komandan. Pastikan tidak ada lagi pasukan Mataram yang tersisa. Sehingga Mataram membawa pasukannya yang lemah ke Batavia. Jalankan tugasmu yang lain. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia. Tetapi penyerangan itu gagal. Sultan, apalagi yang bisa kita lakukan, Sultan? Kita sudah kalah, Sultan. Kalah. Tidak, kita masih belum kalah. Kita masih ada harapan. Tapi Sultan, banyak prajurit kita yang telah gugur di perjalanan yang melelahkan ini. Selain itu, senjata kita tidak sebanding dengan senjata VOC. Ya sudah, kita kembali ke Mataram sekarang juga. Baik, Sultan. Setelah itu, perlawanan demi perlawanan antara Mataram dengan VOC terus terjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Naas, pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pasca kematian Sultan Agung, pemerintahan Mataram digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masanya itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Apa yang membawamu ke sini, wahai Kompeni? Menurutmu, aku akan bertemu siapa lagi selain Tuan Raja Amangkurat? Tolong beritahu dia bahwa aku sudah sampai di sini. Baiklah, tunggu sampai aku kembali. Tuan, Kompeni sudah sampai di kerajaan. Suruh dia masuk segera. Baik, Tuan. Apa yang membuatmu ke sini, wahai Kompeni? Tidak akan bertele-tele, Amangkurat. Aku kemari karena punya suatu penawaran untukmu. Penawaran apa itu? Jika kamu menyerahkan hasil beras kerajaanmu kepada kami akan memberikan keuntungan yang besar. Keuntungan besar apa yang kamu berikan sehingga aku harus menerima tawaran itu? Akan menjanjikan perluasan wilayah kerajaanmu jika kamu menerima penawaranku. Tapi bagaimana cara untuk memperluas wilayah kerajaanku? Kau lupa ya, Amangkurat? Aku mempunyai jalur perdagangan yang luas, sehingga aku dapat dengan mudah memperluas kerajaan. Jika aku menolaknya, apa yang akan kamu lakukan, wahai Kompeni? Dengan berat hati, kita akan bersaing di jalur perdagangan. Tunggulah sebentar di sini. Aku akan berdiskusi dengan permain sore. Bagaimana menurutmu, Adinda? Lebih baik kita terima saja penawaran itu. Perasaanku mengatakan bahwa company itu tidak ada niatan jahat untuk kerajaan kita. Baiklah, keputusan ini sangat berat untukku. Saya terima penawaran itu. Permisi, Tuanku Amangkurat. Ada Tuan Trunajaya yang ingin bertemu dengan Tuan. Trunajaya, ada urusan apa dia kemari? Baiklah, bawa dia masuk dan bawa dia ke sini. Mereka adalah orang yang membantu kita untuk memperbesar dan memperluas wilayah kerajaan kita. Apa maksudmu? Apakah mereka adalah salah satu company? Kau sudah gila. Apa maksudmu, Trunajaya?
Seharusnya kamu mempunyai rasa hormat padaku. Apakah kau tahu betapa liciknya mereka? Tentu aku tahu mereka. Mereka lebih baik darimu. Mereka lah yang membantu kita untuk memperbesar dan memperluas wilayah kerajaan kita. Kau salah besar Amangkurat. Kalau kau berhadapan kepada VOC akan membantu kita, aku akan tidak setuju dengan keputusan Amangkurat. Hentikan omong kosongmu itu. Sudahlah, kau diam saja. Aku tidak butuh pendapatmu. Jika itu keputusanmu, aku akan menyerang dan merebut kemerdekaan Mataram di tangan VOC. Silakan saja kalau kau mau berhadapan dengan persediaan VOC yang super lengkap. Baiklah kalau begitu Amangkurat, aku dan pasukanku akan menyerangmu dan memusnahkanmu. Prajurit, amankan Anindya. Baiklah, kita selesaikan Trunajaya. Akhirnya terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I. Trunajaya berhasil melakukan pemberontakan sedangkan Amangkurat I beserta putra pertamanya Mas Rahmat melarikan diri dalam keadaan sekarat. Dan dalam pelariannya, Amangkurat I meninggal di daerah Tegalwangi. Lalu tahta Mataram diwariskan kepada anak sulungnya, Mas Rahmat, yang bergelar Amangkurat II. Setelah Amangkurat II wafat, terjadi peristiwa perjanjian Giyanti antara VOC yang dipimpin oleh Hartik, Gubernur VOC untuk Jawa Utara, dan Pakubuwana III serta kelompok Pangeran Mangkubumi. Maka berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, yaitu Mataram dibagi menjadi dua. Satu, Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwana I. Dua, daerah Kesultanan Surakarta oleh Susuhunan Pakubuwana III. Lalu pada tahun 1757 dengan intervensi Belanda dan berdasarkan perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegaraan. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman.